Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am di ayat 97. Kalau di ayat 95 berkenaan dengan Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Di ayat 96 Allah memberitahukan bahwa asal kejadian dari semua hewan, manusia, dan tumbuhan, baik hewan yang dalam air atau yang di luar air, semua itu diciptakan oleh Allah, salah satunya dari air. Kemudian yang di ayat 97, nah Allah berbicara tentang cakrawala. Berbicara tentang cakrawala, yaitu tata surya, planet yang ada di sekitar kita ini. Semua planet itu dikendalikan oleh Allah. Bagaimana Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sama terjemahkan ini. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu. Dia itu Allah. Allah yang menjadikan bintang. Bintang itu untuk kita juga. Tujuannya apa dibuat atau Allah menjadikan bintang itu? Agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Inilah Allah berikan kehidupan kita. Kalau dia berjalan di darat dalam keadaan gelap, tidak diketahui mana jalannya,
maka bintang itu bisa memberikan petunjuk jalan. Jalan itu dibuat oleh Allah ya jadi petunjuk, sama Bang. Jalan yang kita lewati ini, sampai ke sana itu dijadikan oleh Allah petunjuk juga untuk mendatangi suatu tempat di mana dia bertujuan. Dan jalan itu dibuat oleh Allah. Ketika Allah menciptakan dunia ini, bumi ini, begitu diciptakan langsung dibuatkan jalan. Nah, kalau ada aspalan itu atau dicor gitu, maka itu perbaikan, manusia yang memperbaiki. Tapi sebetulnya dulu sudah ada ini. Ketika diciptakan oleh Allah itu sudah langsung dibuatkan begini, buatkan jalan ini. Mana dasarnya? Mari kita lihat di surat 16. Nih. Surat 16 di ayat 14. Mulai dari ayat 14. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariha wa tastakhriju minhu filyatan talbasunaha wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ini yang di laut ya. Monggo sama terjemahkan. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu. Nggih, lautan ditundukkan untuk kita. Tujuannya apa? Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Daging segar itu ikan. Terus? Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Terus? Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya. Dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Nah, jadi sudah dicadang oleh Allah, Pak Bu, untuk kehidupan kita yang ada di laut. Tujuannya apa? Di akhir ayat, la wala'allakum tashkurun. Dan supaya kamu bersyukur. Bersyukur. Ini yang di laut. Sekarang di darat. Ayat 15. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Nah, gunung itu ditancapkan oleh Allah di bumi itu agar supaya hidup kita tidak goncang, tidak terporak-porandakan, jadi tenang, Bang. Karena ditancapkan gunung itu sebagai pakunya bumi. Kemudian yang kedua, disertai oleh Allah. Dan dia menciptakan sungai-sungai. Nah, sungai-sungai itu Allah menciptakan di gunung itu, sehingga airnya bisa turun untuk pengairan, untuk kita minum dan seterusnya. Masih ada lagi kurnia yang diberikan oleh Allah di gunung itu. Apa? Dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jalan-jalan. Ini loh, jalan-jalan. Jalan-jalan di sini berarti jamak, wakeh jalan. Jalan nak gunung itu banyak. Itu Allah yang menjadikan, diciptakan oleh Allah sejak ketika gunung atau bumi diciptakan. Jadi jalan ini
sadurunge Nabi Adam dicipta sudah ada, Pak. Cuma dulu belum diperbaiki sebagaimana sekarang. Nah, sekarang bisa diperbaiki, pinggirnya dikai pagar supaya tidak terjadi kecelakaan, dicor supaya tidak lubang dan seterusnya. Itu yang memperbaiki orang, tapi jalannya sudah ada sejak dahulu. Kita hidup ini tidak kurang, Pak Bu, artinya sudah diberi oleh Allah, termasuk di atas kita, di atas kehidupan kita ini. Kalau ini yang nempel dengan kita di bumi, sekarang di atas itu bintang. Bintang itu bisa jadi petunjuk. Kalau kita tidak tahu ilmu bintang, ya mengimani aja dengan ayat ini. Tapi orang yang kerjanya di laut, Baru, itu mengetahui tentang ilmu perbintangan. Sehingga ada bintang gubuk penceng, ada bintang kalau jengking, ada bintang yang macam-macam, Scorpio. Ada bintang apa saja yang orang-orang itu meramesi bintang itu. Tapi nggak harus diramesi nih, Bu. Nama saja. Bintang Leo itu untuk apa? Semuanya adalah untuk petunjuk. Karena di ruang angkasa itu, Pak Bu, ada yang namanya planet seperti ini. Planet. Dan planet ini semuanya berputar mengitari matahari. Contoh, nih, sebagaimana di surat Yasin di ayat 38 itu menyatakan sebagian dari dalil yang tersebut, yaitu matahari ia kelihatan beredar di tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah takdir, ketetapan Allah yang aziz, yang alim, yang maha mengetahui. Jadi matahari itu berjalan seperti ini. Semua bintang yang ada di sekitarnya dan semua planet itu berputar mengitari matahari seperti ini. Jadi matahari itu sudah berjalan sejak diciptakan matahari itu menuju pada suatu titik. Bumi termasuk salah satu planet ngitari matahari gini, ngetutno matahari, Pak. Lah, setiap sak puteran ini puter gini, seret. Ini mataharinya diputer gini, seret. Kan mbek mlaku ngene. Sak puteran ini. Seret puter ke sini butuh waktu 365 hari. Itulah namanya kala revolusi. Kalau secara umum digambarkan seperti ini, mataharinya melaku, dikejar oleh planet semua berputar, dan itu sampai hari kiamat. Oke. Juga di surat Furqan ayat 59, Allah menciptakan langit bumi segala isinya di antara keduanya itu. Disebutkan di sini. Ini buminya. Nah, contoh lagi di surat Al-Anbiya ayat 33. Berputar terus, ini namanya planet. Planet. Kalau digambarkan secara secara rinci itu seperti ini gambarannya. Misalkan
matahari dan bumi. Misalkan ini namanya bumi revolusi. Gambarnya seperti ini. Kalau matahari dikitari bumi, itu jadinya seperti ini. Nah, buminya kan seperti ini yang kita tempati. Ini matahari, sun ini matahari. Ini bumi dari sini berjalan ke sana. Bumi yang dekat dengan matahari, maka cuacanya terang. Kalau malam seperti ini, berarti bumi yang sebelah sampingnya ini membelakangi matahari sehingga gelap. Oke. Dan ini berjalan berputar. Putarannya bumi mengitari matahari itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam ini mumet ke kanan ini, kalau bumi ke kiri. Kalau dipraktekkan begini, contoh, nih, bumi mengitari matahari, di samping berputar di porosnya, namanya rotasi. Kalau digambarkan di sini, mulai dari sini berputar ke sana, itu nanti kalau satu putaran sampai sini lagi, nah itu year 2, tahun kedua. Begitu berputar terus tahun ketiga, keempat, selanjutnya. Sekarang ini berapa juta tahun sudah mulai Nabi Adam. Nah, matahari berjalan terus, ini berjalan terus. Menuju kemana? Menuju kepada titik. Di samping matahari juga berputar pada porosnya. Jadi kalau bahasa saya Pak Bu, roda itu misalnya berputar begini, roda. Nanti kalau sudah notok sana, tuk, berputar balik begini, berputar balik. Karena itu tanda kiamat paling besar itu nanti matahari yang asalnya muncul dari timur ke barat nanti akan dimulai dari barat ke timur. Itu sudah tanda kiamat paling besar. Waktunya sampai hari kiamat rahasia Allah, kita tidak tahu. Rasulullah saja tidak tahu, malaikat saja tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Ilmuha indallahi, ilmunya tentang kiamat itu di sisi Allah. Layak lamuha, tidak diketahui oleh siapapun dan tidak diberitahukan oleh Allah. Cuma datangnya ke hari kiamat itu kalau di surat Al-A'raf disebutkan illa baltah, kecuali dengan tiba-tiba. Tiba-tiba yo enak-enak mangan rujak, mak kiamat. Enak-enak sedang tidur, kiamat. Atau sedang beli kain, sik sangkut baru gunting ini, kiamat. Illa baltah, kecuali tiba-tiba datangnya. Nah, itu diceritakan oleh Allah di ayat sebagaimana yang kita jelaskan ini. Karena itu sampean baleni ayat 97 ini. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Terus? Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dijelaskan oleh Allah itu kepada orang yang mengetahui. Yang mengetahui itu yang mau belajar, Bapak. Yang mau mempelajari. Kalau yang tidak mau mempelajari dianggap ya kebiyen awakmu gurung lahir iku matahari wis ngono iku. Bulan ya wis ngono iku, bumi ya wis ngene iki. Itu yang tidak mau belajar. Padahal di surat 8 di ayat 2 tandanya orang beriman itu
adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nih, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nih, sampean terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Getar hati, panggil adzan getar, Pak Bu. Getar itu langsung disambut. Di mana dia mendengarkan sambutan atau panggilan itu. Getar hatinya, tandanya iman. Yang nomor 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nah, membacakan ayat itu ada 2, Pak Bu. Ayat itu yang satu qauliyah, namanya ini Quran. Yang satu fi'li kauniyah. Yang satu itu kauniyah. Kauniyah yang tercipta. Ayatun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah, terus ya Allah ngeten. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Nah, bertambah iman, sehingga semakin tinggi imannya kepada Allah, semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa, semakin tunduk kepada Allah. Itu tandanya. Ini tandanya orang beriman itu sampai ayat 4, Bapak. Di ayat 4 itu disebutkan begini. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi orang yang beriman sebenar-benarnya, iman itu adalah disebutkan oleh Allah di surat 8 ayat 2, ayat 3. Itulah di ayat 4 menyebutkan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lek gurung ngono, gurung iman. Dipanggil Allah gurung getar, belum iman. Walaupun mengaku dirinya iman. Balik ke sini. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir, di ayat ini disebutkan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian agar kalian menjadikannya bintang itu petunjuk dalam kegelapan di darat. Jadi bintang itu dijadikan petunjuk dalam kegelapan di darat, juga dalam kegelapan di laut. Kalau di laut kan malam kan tidak tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat kan tidak tahu. Bintang itu pacuannya. Sebagian ulama salaf itu berkata begini, siapa saja yang mempunyai keyakinan terhadap bintang-bintang ini selain dari 3 hal, punya keyakinan terhadap bintang-bintang yang ada di atas itu, selain dari 3 hal, maka dia keliru dalam mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama salaf itu begitu. 3 hal itu apa? 3 hal itu, Pak Bu. Yang pertama, Allah menjadikannya sebagai hiasan bagi langit. Jadi bintang itu hiasan langit. Itu bener. Nek muni bintang itu hiasan langit, bener. Yang nomor 2, bintang itu sebagai suatu untuk merajam setan-setan. Itu bener. Nek ngomong, oh bintang itu untuk merajam setan yang mau mencuri berita dari langit, itu bener. Ngomong ngoten itu bener. Dan yang nomor 3, bintang itu petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut, itu bener. Tapi lek muni ngene, bintang Leo ialah siapa yang lahir tanggal sekian di bulan sekian, maka berhati-hatilah ketika tanggalan itu sudah menunjukkan hari-hari akhir, akan mudah pertengkaran rumah tangga.
Itu yang salah. Jangan keluar pada hari ini akan terjadi kecelakaan. Yang lahir pada tanggal situ, itulah yang tidak benar. Itu namanya mendustakan Allah. Tapi lek ngomong telu niku bener. Bintang untuk merajam setan, benar. Bintang itu untuk petunjuk dalam kegelapan di laut dan di darat, benar. Dan bintang itu sebagai hiasan langit, itu benar. Menurut ulama salaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di akhir ayat itu ada kalimatnya, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Di akhir ayat itu artinya begini, kami menjelaskan, Allah itu menjelaskan dan menerangkan hal itu kepada orang-orang yang mengetahui. Artinya orang mengetahui itu artinya orang yang berpikir dan mengetahui kebenaran serta menjauhi kebatilan. Itu yang dimaksud. Orang yang berpikir, orang yang mau mempelajari Al-Quran tuh, yang mau mempelajari ayat-ayat itu. Akhirnya terus diadakan satu penelitian. Nah, lalu diadakan penelitian, akhirnya diukur Pak Bu, betapa bintang itu kalau diukur dari bumi jaraknya berapa besarnya bintang itu dibanding dengan planet yang lain. Kalau bintang yang namanya ini berapa besarnya dari matahari dan seterusnya. Itu akan menumbuhkan keimanan seseorang. Akhirnya dia menyatakan, saya hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah menciptakan bintang itu. Larinya ke sana nanti akan menumbuhkan keimanan. Tapi bagi orang yang mengetahui, yang mau belajar, kalau yang tidak mau belajar, yo pancet, tidak ada perkembangan. Quran itu hanya dibaca tok, mari yo Shadaqallahul adzim tok. Mari Shadaqallahul adzim ditutup. Ditakoni apa kon mau belajar apa? Wis maca Quran ngono tok. Dianggap Quran itu diwaca tok. Ya walaupun Quran itu bacaan nggih. Tapi Quran itu is the scenario of our life. Quran itu adalah skenario dari kehidupan kita. Apa yang tidak dibahas di Quran? Tidak ada yang tidak dibahas. Semuanya dibahas. Masalah perang dibahas. Masalah rumah tangga dibahas. Mendidik anak dibahas. Bertamu dibahas. Masuk rumah orang dibahas. Cemburu dibahas Pak Bu. Cemburu loh Pak Bu dibahas. Padahal cemburu kan urusannya wong-wong. Tapi dibahas dalam Quran. Rasulullah itu diberi contoh oleh Allah. Salah satu diantaranya ada istrinya yang cemburu dengan Rasulullah. Salah satu diantaranya. Istrinya Rasulullah itu kan lebih dari satu. Lah yang sing cemburu niku jenenge Hafsah karo Aisyah. Hafsah niku putrinya Umar bin Khattab dinikah Rasul, janda dinikah Rasul. Lah Aisyah itu perawan dari kecil dinikah Rasul. Wong loro iki rupanya dulu pernah terjadi, dikisahkan di ayat itu. Pernah kompromi dalam hal kecemburuan kepada Rasulullah. Yo saking cintai terus cemburu. Tapi kalau cemburunya itu buta Pak Bu, terjadi percekcokan akhirnya. Nek cemburunya enggak buta enggak ada masalah. Cemburu buta itu kan ngarani, ngelokno boleh gak enak. Jadi percekcokan. Maka turun ayat Pak Bu. Contoh ya, di surat 66 nih, surat 66 yaitu surat apa? At-Tahrim. Baik, saiki dimulai dari ayat 3 saja. Dari ayat 3. Wa idza asarron nabiyyu ila ba'din azwajihi hadisa falamma naba'at bihi wadharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada am ba'di falamma naba'aha bi qalat man
amba'aka hada qala nabba'aniyal alimul khabir. Ini kecemburuannya diungkap oleh Rasulullah karena Rasulullah diberitahu oleh Allah. Sebagian Mbak Bu yang diungkap, gak semuanya. Pak, sampai terjemahkan itu. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah. Ngomong nang Hafsah, terus suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Nah, Hafsah menceritakan pada Aisyah. Terus dan Allah memberitahukan hal itu semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad. Ceritane Hafsah nang Aisyah diceritakno kepada Rasulullah. Lho bojomu cerita ngene-ngene. Terus lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya. Sebagian dari sedaya. Sebagian. Terus dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Nah, ono sing disembunyikan. Soalnya kalau dibuka secara blak ngoten nggih, malu kan, dijaga oleh Rasulullah. Tapi sebagian dikeluarkan oleh Rasulullah. Dan ini loh bahasanya dari Allah. Lanjut. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya. Nah, terus Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Wah Rasul, panjenengan kok tahu apa yang saya bicarakan dengan istrimu yang satu itu, Aisyah? Panjenengan dari mana? Kok tahu pembicaraan saya rahasia? Jawab Rasulullah. Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Lah aku lho dikandani Allah, aku gak ero sakjane. Aku dikandani Allah, lek awakmu cemburu nang aku, duwe rahasia nang ngene bojoku yang satu namanya Aisyah. Terbuka aja, masalah rahasia loh Bapak. Jadi Quran ayat 4. Moga. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Nah, lek awakmu berdua, Hafsah ambek Aisyah itu bertobat, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Nah, tandanya kamu condong untuk menerima kebaikan kalau bertobat. Bertobat itu tidak ngulangi lagi, Bapak. Mohon ya. Sebaliknya. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, karena cemburu itu bisa menyusahkan. Oleh ini gak susah ya apa diarani barang gak diarani atau disakiti. Wong cemburu kan bisa menyakiti. Balik Rasulullah disusahkan oleh kecemburuan kan tidak etis, Bu. Seorang nabi, seorang rasul hanya disusahkan dengan cemburu saja. Padahal Rasulullah nggak maksiat, ngoten lho. Hanya dicemburukan dengan istri-istri yang lain. Lanjut. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Nek kamu masih menyusahkan Nabi, yang jadi pelindungi Rasul Allah. Cici. Siapa mana? Dan begitu pula Jibril jadi pelindungnya Rasul. Ditambah lagi dan orang-orang mukmin yang baik. Orang yang baik pelindungi Rasul. Kamu nggak ada yang lindungi. Terus dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Malaikat, itu memang Jibril khusus Jibril. Malaikat yang lain selain malaikat Jibril, karena Jibril itu komandan malaikat. Semua malaikat akan menolong beliau Rasulullah kalau kamu tidak mau bertobat. Sekarang masalahnya ayat 5. Asa rabbuhu in tallaqakunna
ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Ayat 5. Jika Nabi menceraikan kamu. Nah, kalau Nabi sampai menceraikan kamu karena kecemburuan kamu tadi, jengkel Nabi terus kamu diceraikan, terus boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya. Aku sebagai Tuhannya, saya akan ganti istrinya Rasulullah. Diganti yang mana? Dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Tak ganti istri yang lebih baik dari kamu. Kriterianya istri itu yang baik daripada kamu itu ialah 1, yang patuh, istri yang patuh. 2, yang beriman, istri yang beriman. 3, yang taat, istri yang taat. 4, yang bertobat, istri yang bertobat. 5, yang mengerjakan ibadah, 6, yang berpuasa, istri yang berpuasa. Nomor 7, yang janda dan yang perawan. Tak kei janda iyo, tak kei perawan iyo. Aku sing golekno. Ngoten aku. Napa? Lengkap. Kalau kamu tidak bertobat berdua. Sampai Rasulullah menceraikan kamu. Kira-kira kalau turun ayat ini berubah ndak Hafsah dengan Aisyah? Berubah Pak Bu. Lah mumpung gurung digolekno Rasulullah, gantine awake dhewe. Ayo tobat saiki wis ojo nglakoni ngono maneh. Pelajaran kan? Masalah cemburu Pak Bu sampai turun ayat. Tapi lek ayat iki diwaca Pak Bu, terus gak dipelajari ngene. Lek mari ngene. Sayyibati wa abkara sadaqallahul adzim ngono tok. Karo apa iku mangkarepe? Karo. Padahal itu pelajaran supaya wong sing cemburu-cemburu iku ben tobat, ora nyebur-nyeburukan yang sing lanang garai susah. Itulah namanya skenario. Bon. Bapak dan Ibu, sekarang kita bicara berita langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menangis semalam suntuk karena terbayang Allah sebagai pemelihara alam ini, semesta ini, menggambarkan bahwa alam tanpa dipelihara oleh Allah, apa jadinya? Nah, Rasulullah nangis semalam suntuk itu karena turun ayat surat 3 ayat 190, 191, 192, 193. Makanya lek ana wong memahami ayat Pak Bu, memahami ayat, kemudian dianalisa ayat-ayat yang kauniyah itu Pak Bu, akan tumbuh keimanan. Tumbuhnya itu akan keluar kata-kata dari mulut mereka. Keluarnya ngeten. Nih. Ketika orang itu setelah memahami ayat kauniyah Pak Bu. Wongi kan alladzina di surat 3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'uda sambil duduk, wa ala junubihim sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan atas penciptaan Allah ini Pak. Barang endingnya Pak Bu, setelah diteliti betul, diperhatikan, dianalisa, kemudian baru disimpulkan. Wongi muni ngeten. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sama terjemahkan ini.
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua yang Kau ciptakan di dunia ini Allah, tidak ada yang sia-sia. Terus? Maha suci Engkau. Loh, Kau maha suci dari yang Kau ciptakan. Engkau tidak sama dengan yang Kau ciptakan. Engkau maha suci Allah. Terus? Maka peliharalah kami dari siksa neraka. Muncul itu baru. Dungo mana ayat 192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah hinakan ia. Ya, terus? Dan tidak ada bagi orang-orang yang lalim seorang penolong pun. Itulah doanya orang ketika telah menyelesaikan atau meneliti ke atas ciptaan Allah, namanya ayat kauniyah. Itu sampai di ayat 194. Rasulullah Bapak begitu terima ayat ini menangis senangis-nangisnya, sejadi-jadinya, sehingga semalam suntuk nangis sampai subuh itu ya. Wayai apa itu? Sholat subuh kadang diimami. Rasulullah masih nangis di rumah. Akhirnya dijemput oleh Bilal. Umar bin Khattab juga menjemput. Ada apa ya Rasul? Kok engkau sampai menangis ini? Karena semalam dituruni ayat surat 3 ayat 190, 191, 192 dan 193 itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah sebagai Rabb atau sebagai pemelihara memelihara semua tata surya yang dijalankan oleh Allah di atas angkasa ini. Dijalankan oleh Allah, tidak ada yang terselip satupun. Padahal mereka tata ruang angkasa itu, planet-planet yang di angkasa itu berjalan semuanya. Tidak ada yang tatapan, tidak ada yang terselip. Tepat pada waktunya. Contoh, bumi setelah diteliti itu berputar pada ekuator, itu per jam 1670 km. Jadi sak jamin itu 1670 km. Mumet ngene. Sak jame lho. Awake dhewe kalau berangkat dari sini ke Surabaya berapa kilometer? Sini Surabaya 60 ya? 60 km. Panjenengan berangkat dari sini sampai Surabaya pukul berapa? Pukul berapa di sini? Misalkan pukul 6 sampai Surabaya pukul berapa? 8. 2 jam. Nggih. Padahal Bapak, hanya 60 kilo ditempuh 2 jam. Niki berapa kilo nih? 1670 1 jam. Yo opo bantere? Panjenengan kalau naik pesawat ya, sekali-sekali panjenengan pirsani nek ndukure pintu pesawat. Kalau kita menghadap ke depan ini kan, menghadap ke depan kursinya, itu ada jam itu Pak. Seperti ini lah. Oh, ini seperti ini. Menunjukkan Mbak Bu, kecepatan pesawat 1 jam 1000 km. Kan berubah-berubah, kadang itu agak ngerendek, kadang keras, kadang lebih keras lagi. Kecepatan pesawat, bos ngoten niku lho. 1000 km per jam. Wanter Pak Bu. Iki lho 1670 per jam, kilo per jam. Seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, yaitu seperti ini tadi. Itu
berapa? Dengan revolusi bumi 670. Terus sekarang yang kedua, bumi revolusi pada matahari yang tadi sing gambar niki wau. Gambar ini. Nah, The Earth completes one revolution ini lah around the berputarnya sun. kan? One Ini lah. second. Berputar mengitari matahari ini. Niki buanteri per jam, Pak Bu. Per jam itu setelah diteliti, dianalisa, 1 jam itu butuh waktu 107.000 kilometer. Banter nggak kira-kira? Wah, anter Pak Bu. 107.000 loh. Jadi Melayune ini, ya Melayune ini lah. Kalau ini tadi, ya coba ya saya pelankan ini ya. Saya pelankan. Nah, bumi dari sini. Sekarang kita lihat yang ini. Nih, bumi yang di sini nih. Ini kalau melakung ini sampai tekok gini. Jadi melayuni bumi ini. Ketika dari awal tadi berjalan, melayuni bumi ini dalam 1 jam itu membutuhkan waktu 107 km setelah dianalisa, diteliti dan seterusnya. Ya luar biasa tuh Bu. Rasulullah tanpa meneliti sudah langsung mengetahui kehebatan Allah telah menjalankan planet yang ada di luar angkasa ini. Nah, kita yang ada di bumi ini nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan perjalanan yang planet yang telah diberikan oleh Allah. Langit dibuat oleh Allah sampai ke atas, ada sampai 7 sab'a samawatin, 7 langit Bu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Semua langit yang sampai 7 itu tidak ada tiangnya. Terus kok iso di atas itu ndak jatuh? Terus kok jatuh kemana? Kita saja di bumi Pak Bu, kalau pembuat ini aja atap ini, kalau ndak ada tiangnya bisa nggak dia duduk di atas ini? Ndak bisa. Harus disangga dengan tiang. Tapi Allah menjadikan langit dan bumi, langit yang 7 itu tanpa tiang. Dikabarkan di surat 31 ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Oke, terus yang kamu melihatnya. Oh, kita melihat dulu langit itu tanpa tiang. Terus dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Oh, kita diberi gunung di bumi supaya kita tidak goncang. Terus dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Oh, jenis binatang dikembangbiakkan. Itu yang membiakkan itu Allah, Bu. Mboten karepe dhewe niku. Lanjut. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Nah, seperti hari ini hujan. Tujuannya apa? Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Oh, macam tumbuhan yang di sini kan banyak, Bu. Utamanya sing paling terkenal durian. Ya, ada lagi alpukat, ada lagi tumbuhan yang lain yang ditumbuhkan karena air hujan tadi. Nih kabarnya. Kemudian ada yang nomor 4, matahari itu diameternya
Ombone ngeten 2 meternya, diameternya itu 200 kali bumi. Gede Bu. 200 bumi siji kita berputar bumi saja satu saja tidak mampu. Pesawat terbang tidak mampu sekali putar ini, satu putar ini bumi nggak mampu. Lah bumi itu loh, matahari itu loh 200 kali bumi Bapak, besar. Ini kalau bicara langit. Sekarang bicara bintang, karena ayat tadi berkenaan dengan bintang. Bintang itu ada yang besarnya 100.000 kali bumi. Ribu Bapak. Satu bintang loh, seketok kecil itu. Ada yang besarnya 100.000 kali bumi. Jarak dari bumi 8 tahun cahaya. Jauh. 8 tahun cahaya. Sedang perjalanan cahaya 300.000 km per detik. Jadi ini tik, nek disentolop ngeten, bior ngeten, sak tikan tik itu bisa menjangkau 300 km. 7 kali keliling bumi. Napa? 7 kali keliling bumi. 7 kali keliling bumi, betul. Itu sak tikan tik, biur lho, tik. Lah lek biur lah tik 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 ngoten akeh ta. Berarti kan jauh lagi. Sak tikan lho, tik. Jaraknya itu 300.000 km. Itu cahaya. Sekarang mari kita bandingkan ya. Jarak bumi dengan bintang itu 8 tahun. Lawang 1 menit saja, 1 menit itu 60 detik. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Iku lek dihitung ngeten lho. Jadi 8 tahun itu sama dengan 8 kali 365 hari kali 24 jam sehari. Sak jame kali 60 menit. Sak menite kali 60 detik kali jaraknya 300.000 km. Jadi 75.686.400 juta. 75.686.400 juta. Juta Pak Bu. Lebih kurang 76 triliun kilometer. Makanya bumi apa bintang ketok cilik. Ketok cilik padahal besarnya 100.000 kali bumi. Ngaten iki wong sing mengetahui, Pak Bu. Kalau di ayat ini tadi di surat 6 di ayat 97 itu disebutkan tadi lah Pak Bu. Niki lho. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami itu kepada orang yang mengetahui. Lah yang mengetahui itu akhirnya memunculkan hitungan ini. Karena diadakan satu penelitian, penyelidikan, penelitian dan seterusnya. Dianalisa dan seterusnya. Nah, bintang itu Bapak sekalian namanya tata surya dalam Islam. Contoh nggih, niki. Jenenge tata surya niku seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niki. Cahaya mati tata surya, bumi dengan bumi. Ini jenenge tata surya. 150 juta kilometer. Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menuju matahari dari bumi adalah 8 menit 19 detik dengan kecepatan cahaya. Matahari pada dasarnya tersusun dari 6 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari Cuma ini bagian yang paling dalam. enggak seberapa jelas ya. Sampai 15 juta Nah, ini air hidrogen. Di sini kan Artinya, banyak
yaitu ini Apa? mataharinya nuklir Di sebelah matahari itu apa? Sadaqallahu azim. Maha benar. Teori Helios teoris dipandang sebagai permulaan masa pencerahan Eropa. Semua planet yang ada itu semua berputar, tidak ada yang tidak. Nah, ini seperti ini kan, kayak digambar. Matahari di tengah, planet-planet mengitari. Nah, yang sekarang baru ditemukan itu hanya 11 planet. Masih diketemukan 11 planet, sudah modern ini, Pak. Paling jauh jenenge planet Pluto. Yang paling dekat dengan matahari Merkurius, Venus, terus bumi, Pak. Bumi itu nomor 3. Dekat dengan matahari. Itu pun di sini mendapatkan panas rata-rata kalau di daerah kita, Pak Bu, 32 derajat Celcius. Kalau di negara yang padang pasir itu sampai 40 derajat Celcius. Kalau panjenengan membaca bukunya Profesor lulusan nuklir Jogja, Gajah orangnya dilahirkan dari Malang, itu telah menulis buku yang dipadu dengan Al-Quran. Beliau menjelaskan sangat rinci sekali karena jurusannya memang ke sana dan orangnya Islam, orang yang beriman. Sehingga untuk menguatkan keimanan seseorang itu dirinci satu persatu, Pak. Beliau bisa menjelaskan apa? Kalau nggak salah namanya Profesor siapa itu? Yang dari Malang itu. Saya membaca bukunya itu berulang-ulang, saking senengnya, Pak. Saking senengnya itu. Membaca berulang-ulang. Apa sih jenenge? Profesor nuklir memang. Menciptakan atau membuat analisa tentang dipadu planet dengan Al-Quran. Al-Quran itu planet ini dirujukkan ke dalam Al-Quran. Karena semuanya kan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tentang bintang. Sekarang dibandingkan ya dengan Challenger yang diluncurkan ke Rusia itu. Challenger itu 20.000 km per jam. Challenger layune per jamnya itu 20.000 km. Berapa tahun kalau ke bintang kira-kira? Wong saiki lho 76 triliun kilometer. Iki lho per jamnya 20.000 triliun lho iki. Kira-kira sampai misalkan Challenger melayu niku sampai ke bintang butuh piro itu waktunya? Gak kobong lah kira-kira. Ada yang jaraknya 100 tahun. Ini loh Pak Bu, jaraknya dari bumi 8 tahun. Wis kayak ngene ngitungnya Pak. 76 triliun. Ada yang jaraknya dari bumi itu 100 tahun. Allahu Akbar. Cahaya. Atau 1000 tahun. 1000 tahun cahaya Pak. Berapa triliun itu? Atau 10 miliar tahun cahaya. Ono sing lebih jauh lagi. Rasulullah menangis Pak Bu. Nyatanya kita ini hidup tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah yang mengendalikan alam semesta ini. Challenger itu loh, melayu nang dukur ini. Wes, gorong ono berapa apa itu kilometer sudah terbakar Pak Bu. Nih diluncurkan, wes teko nisor ini munggah. Nah, setelah sudah sampai hampir agak jauh, belum meledos, gak sida munggah. Meledos niku.
habis sudah. Challenger itu tekanan kerasnya itu 20.000 km per jam. Belum lagi kita bicara tentang bumi, bicara lagi tentang rotasi bumi, belum lagi kita bicara tentang atmosfer dan sekitarnya yang ditundukkan oleh Allah. Sekarang atmosfer saja loh. 20 ini loh di ruang angkasa ini. Ini 23% O2 yang dibutuhkan kita. 23%. Atau 66% CO2. CO2 yang dikeluarkan kita ini. 1% yang lain. Jadi jumlahnya 100%. 23%. Berdasarkan Quran surat 16 ayat 14 yang kita baca tadi, Allah menundukkan lautan litakulu minhu lahman toriyah wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha. Dan kamu akan memanfaatkan laut itu mengambil makanan yang segar dan perhiasan dari dalam lautan itu. Atau di surat 45 ayat 13 itu isinya begini, Allah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, itu sebagai rahmat daripada Allah, itu rahmat dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Tapi balik bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berpikir, Bapak. Yang tidak berpikir tidak akan bisa menyampaikan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang dungu ditanya siapakah yang menundukkannya, jawabnya pasti Allah. Lalu kenapa mereka berpaling? Nah, disebutkan di surat 29 ayat 61. Kenapa sih mereka berpaling? Niki sama terjemahkan. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Mereka jawabin apa? Tentu mereka akan menjawab Allah. Terus? Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Kok iso? Wong jawab Allah, tapi kok wonge dipalingkan dari yang jalan yang benar? Kok gak gelem melok aturannya Allah? Pasti ada yang error itu, Pak. Ada yang error dalam jiwanya. Bumi itu juga ditundukkan oleh Allah. Surat 16 ayat 13. Sehingga muncul berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi kalau kita bicara ini panjang, Bapak sekalian. Oke. Dan itu sudah sudah dibuka secara terbuka, kita dapat membaca buku yang sudah diterbitkan tentang atmosfer itu. Nah, itulah yang salah satu diantaranya penjelasan yang di dalam Quran surat 6 ayat 97. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.